Pinjol-pinjol akan bangkrut di tahun 2025 karena adanya peraturan terbaru dan juga beberapa hal yang membuat pinjol tersebut berpotensial besar bangkrut di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa kemungkinan besar pinjol-pinjol akan bangkrut di tahun 2025. Dan ini akan saya paparkan atau saya tunjukkan beberapa faktanya yang sekarang sudah terjadi dan sudah banyak dilakukan oleh pinjol-pinjol di Indonesia. Memang saya akui tidak keseluruhan atau tidak 100% kemungkinan ditutup semuanya, tetapi kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi daripada tahun kemarin atau tahun 2024 ini yang ditutup ya teman-teman semuanya. Karena melihat dari situasi dan juga kondisi sekarang di tahun 2025 ini makin gencar yang namanya penutupan pinjol ini. Karena ya kemungkinan presiden baru, makanya akan ada regulasi baru teman-teman semuanya. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman saya. Yang pertama langsung aja ke inti poinnya. Bahwasanya visi dan juga misi dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sekarang lagi gencar banget membasmi hal-hal yang merugikan masyarakat. Jadi ini lagi banyak banget pekerjaannya dan sekarang tuh lagi dibasmi semuanya. Kayak contoh kemarin itu masalah kasus korupsi, masalah timah, masalah judi online sedang ditelusuri. Bahkan siapa aja yang melindungi judi online ini lagi dibasmi. Dan yang terakhir kemarin itu Kimia Farma ataupun perusahaan BUMN itu dikatakan bahwasannya sedang melakukan pinjol, tapi dibayarkan melalui uang negara. Akhirnya pinjol pun dilirik oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini untuk diinvestigasi juga teman-teman ya. Bahwa pinjol di tahun 2025 ini bisa saja dibangkrutkan teman-teman semuanya. Ya karena memang salah satu hal yang banyak sekali merugikan masyarakat atau masyarakat yang jadi korban, salah satu yang paling banyak adalah pinjol. Bukan hanya sekedar judul aja, tapi pinjol juga salah satu hal yang banyak merugikan masyarakat. Oleh sebab itu berpotensial sekali akan dibasmi juga yang memang sudah melanggar aturan dan juga sudah keluar dari SOP-nya. Sudah banyak sekali aturan-aturan yang tidak bisa lagi dikompensasikan, bisa saja dicabut teman-teman semuanya. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini masalah TKB, tingkat keberhasilan bayar teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu TKB, tingkat keberhasilan bayar. Nah, TKB ini sebenarnya perlu banget oleh pinjol itu dilakukan atau dilaporkan kepada pihak OJK-nya. Ketika TKB-nya itu di bawah 90%, artinya pinjol tersebut sedang parah atau bisa saja pinjol tersebut dinyatakan dicabut izinnya. Karena yang ditakutkan oleh OJK ketika tingkat TKB-nya itu rendah, pinjol tersebut melakukan hal-hal negatif. Oleh sebab itu akan dicabut juga TKB-nya ketika TKB pinjol tersebut rendah. Nah, TKB ini ternyata sekarang sudah banyak sekali pinjol-pinjol yang kewalahan untuk menangani persyaratan TKB yang tinggi. Kenapa? Karena banyaknya nasabah yang galbay pinjol. Nah, ketika banyaknya nasabah yang galbay, otomatis TKB dari pinjol tersebut menurun. Ketika sudah menurun di ambang batas, maka bisa berpotensial sekali surat izinnya dicabut oleh OJK, teman-teman semuanya. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, dari beberapa faktor yang sangat kita lihat atau kita bisa lihat di lapangan, bahwa banyak sekali orang-orang itu sudah nggak mau lagi kerja di pinjol. Kayak semacam DC, terus kemudian juga karyawan pinjol dan lain-lain, itu mereka nggak mau masuk di perusahaan pinjol, apalagi DC ya. Nah, DC ini semakin berkurangnya orang untuk bekerja di pinjol ataupun di DC ataupun FC, itu berpotensi juga pinjol-pinjol tersebut kewalahan untuk menangani nasabah yang sedang telat bayar. Nah, ketika seperti ini, DC itu sudah nggak ada pekerjaannya lagi atau tidak ada lagi orang yang mau bekerja menjadi DC ataupun FC, maka pinjol pasti kewalahan untuk menagih ke nasabah. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang menagih ke nasabah, maka nasabah semakin enak untuk melakukan galbay, yang akhirnya pinjol pun bangkrut karena DC-nya ataupun FC-nya itu tidak ada, teman-teman. Ini banyak ya. Kalian cari aja di Google, kalian boleh bisa apa ya, biar omongan saya itu bisa dibuktikan. Kalian cari aja
loker debt collector atau loker FC itu pasti banyak banget yang membuka lowongan itu karena memang sekarang itu banyak orang yang nggak mau kerja di bagian itu, teman-teman ya. Ini tiga hal ini menjadi hal besar ataupun peluang besar di tahun 2025 nanti itu akan banyak pinjol yang ditutup. Tetapi jujur memang saya sendiri berdoanya Pak Presiden Pak Prabowo langsung yang menangani masalah pinjol ini karena sudah terlalu banyak menelan korban juga. Karena kalau dari Presiden itu pasti lebih cepat ya. Wah ini jelek, cabut. Wah ini jelek, hapus. Wah ini berbahaya, blokir. Nah itu akan lebih cepat ya. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan segera pinjol itu ditutup di Indonesia. Ya mudah-mudahan kalau bisa sih keseluruhan. Tapi kalau nggak bisa pun ya sebagian ataupun sebagian besar ditutup lah ya teman-teman semuanya ya. Kita berdoa aja. Ya, tapi terutama kita berdoa untuk diri kita sendiri aja dulu lah ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, diberikan rezeki yang berlimpah, rezekinya nggak seret-seret lagi. Dan saya juga mungkin tetap pesan kepada teman-teman semuanya, ya mendoakan teman-teman juga khususnya yang mudah-mudahan sekarang yang sedang terlilit hutang pinjol segera lunas, segera dapetin rezeki, segera dilimpah ruahkan rezekinya biar teman-teman semuanya bebas yang namanya dari namanya pinjol ini. Dan saya titip pesan kepada kalian, kalau misalkan kalian itu sedang mencari rezeki, saya pesan kepada teman-teman khususnya yang muslim, jangan pernah lupa kepada sang pemberi rezeki. Untuk apa kita terlalu sibuk mencari rezeki tapi kita lupa kepada sang pemberi rezeki itu. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.